Assalamualaikum semuanya, saya Nurhaliza, peserta Latsar CPNS 2023, Angkatan 4, Kelompok 4. Di sini saya mengerjakan tugas agenda kedua tentang tokoh yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Tokoh yang saya ambil yaitu Bapak Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA. Beliau lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari pasangan Raden Sukotjo dan Siti Habibah, atau lebih dikenal dengan SBY. Beliau merupakan Presiden ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Jejak karir beliau pernah menjadi Kepala Staf Tirowal ABRI, Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan, serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Beliau adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum. Beliau bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Beliau berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Budiono. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, berorientasi layanan. Menciptakan stabilitas ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan 6% per tahun. Angka pertumbuhan ini termasuk tertinggi di dunia. Meningkatkan alokasi anggaran untuk UKMK serta dana subsidi bagi petani dan nelayan secara signifikan. Pada tahun 2005, Bapak Yudhoyono meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut dengan BOS untuk SD, SMP, SMA sehingga anak-anak bisa bersekolah secara mudah dan murah. Dan pada tahun yang sama, pada bidang kesehatan, beliau meluncurkan jaminan kesehatan masyarakat miskin berupa BPJS. Yang kedua, akuntabel. SBY merupakan sosok yang tegas karena SBY mempunyai pemikiran yang berkesinambungan dengan kalimat beliau yang berfokus pada misi untuk menyelamatkan rakyat, bukan berpolitik. Serta beliau merancang sebuah program kreatif untuk menciptakan demokrasi secara langsung, yang mana membuka akses bagi rakyat untuk rakyat agar saling berhubungan dengan presiden. Beliau mampu membawa Republik Indonesia dari ancaman krisis ekonomi dunia sejak tahun 2009 ketika ekonomi Amerika Serikat rontok dan disusul krisis ekonomi di Eropa. Yang ketiga, kompeten. SBY telah menerima banyak penghargaan dari berbagai institusi dan komunitas internasional. Penghargaan yang diterima SBY antara lain adalah Democracy Award dari International Association of Political Consultants Amerika Serikat. Berkat SBY, Republik Indonesia sukses mendapat status investment grade dengan rating kepercayaan investor yang semakin besar. SBY merupakan kepemimpinan yang cocok diterapkan di Indonesia karena kepribadian SBY yang tegas, pemikiran detail yang membuat dirinya teliti dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang keempat, harmonis. SBY mampu menghadirkan rasa aman dan menciptakan hubungan harmonis di kawasan regional ASEAN yang menjadi contoh dan model bagi kawasan-kawasan lain di dunia. Menjaga kehidupan berdemokrasi di Indonesia, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Yang kelima, loyal. Pada saat sidang OPEC yang dilaksanakan di Wina, Australia, SBY mampu membawa diri sebagai Menteri Pertambangan yang cukup moderat hingga bisa menjadi penengah. SBY selalu menahan diri untuk tidak terpancing atau tunduk pada tekanan di dalam negeri jika ada isu sensitif antara Republik Indonesia dan negara anggota ASEAN. Yang keenam, adaptif. Tipikal pemimpin yang mengambil keputusan dengan berusaha meminimalisir kontroversi di masyarakat atas setiap hasil keputusannya. SBY merupakan orang yang termasuk cepat dalam menyesuaikan dengan bidang tugasnya
Ketika pertama kali memulai tugasnya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, SBY harus mendatangi sejumlah acara penting konferensi yang bersifat nasional maupun internasional, yang mana dihadiri oleh eksekutif asing dari berbagai perusahaan. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Indonesia di bawah pimpinan Bapak SBY mengambil peran sebagai mediator yang selalu menekankan pada penyelesaian masalah secara damai. SBY menawarkan kerjasama New Asian African Strategic Partnership atau NAASP di Konferensi Asia Afrika ke-50 pada April 2005. Beliau juga sebagai salah satu world leader. Sebagai presiden, beliau aktif berperan dan berkontribusi nyata bagi perdamaian keamanan internasional, termasuk resolusi konflik serta agenda-agenda global lainnya. Sekian penjelasan implementasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi teladan bagi kita semua dalam menerapkan nilai-nilai ASN dalam pekerjaan dan profesi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.